Mari kita lanjutkan pada bagian ini, yaitu kita akan melengkapi batang-batang atau beam atau balok untuk membuat lantai 2 ya pada grid D, E, F. Untuk mempermudah kita mengerjakan bagian ini, kita akan mengisolasi bekerja hanya pada bagian yang kita gunakan saja. Nah, kita gunakan fitur AutoCAD ya, Isolate Object. Kita gunakan, saya pilih dulu misalnya bagian ini, kemudian saya klik kanan, ada Isolate, saya Isolate Object. Nah, ini akan membuat kita bekerja lebih mudah, fokus pada bagian ini saja, dan secara grafis juga lebih ringan gitu kan. Tapi tetap saya misalnya tetap menggunakan 2D wireframe ya nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Kita akan fokus di bagian ini. Kita akan membuat balok-balok di sini gitu kan. Nah, di sini mungkin nanti akan ada kesamaan balok ya, kesamaan ukuran gitu kan. Nah, kita bisa mengcopy balok-baloknya tersebut, tapi mungkin connection-nya masing-masing ya. Ada yang mirip kita copy connection, tapi baloknya bisa kita copy. Nah, balok ini saya akan hubungkan di sini. Ini kan ada titik merah dari balok ini ya, yang saya hubungkan balok ini kan ada titiknya. Nah, pertemuannya di sini sejajar sampai ke sana. Kemudian yang saya gunakan pun di sini balok besarnya, balok induk menggunakan WF300 juga misalnya gitu kan. Saya juga ingin menggunakan WF300. Maka saya tinggal membuat bentangan ke sana gitu kan. Nah, sekarang kita buat WF300-nya itu dengan membuat roll eye section seperti ini. Saya buatkan dari sini. Gitu kan. Klik. Nah, saya ingin membuat sesuatu yang sedikit berbeda, saya buatnya langsung panjang, misalnya seperti ini ya. Kalau bisa kan langsung ke endpoint ini bisa. Nah, ini cara lainnya, saya buat langsung panjang, misalnya seperti ini gitu kan. Nah, boleh buat seperti ini. Nah, ini jadi. Mau buat sekaligus semua boleh, saya buat langsung, ya kita buat sedikit berbeda aja ya, jangan nggak main copy. Seperti sebelumnya saya coba buat banyak gitu kan, karena ini tutorialnya ada beberapa variasi. Saya buat langsung seperti ini misalnya. Oke, kemudian ini yang nampak masih kecil karena masih WF sebelumnya yang digunakan itu WF 250. Nah, nanti kita akan kita ganti di option ya, di advanced option. Ini masih belum kita tentukan berapa ininya, ukuran WF-nya. Kita masih menarik dulu batangnya dari sini ke sini. Nah, sini ke endpoint. Kemudian udah kebuat 4 buah batang beam. Kemudian saya enter. Nah, di sini udah muncul advanced properties-nya gitu kan. Untuk mengganti WF ini gitu kan. Nah, saya gantikan ke WF yang JIS gitu kan. Nah, kita pakainya yang Jepang punya, saya milih ya, di Indonesia banyak menggunakan JIS ya. Kemudian ukurannya besar, misalnya ini balok induk ya, balok utama, maksudnya 300 juga ya. Nah, misalnya seperti ini, nah di layar langsung empat-empatnya muncul ya. Positioningnya pun saya posisikan supaya dia di atas, rata atas ya. Nah, semuanya berubah jadi di atas. Kita bisa cek ini yang ketemu. Nah, kemudian namingnya semua kasih nama saya sebagai beam, misalnya. Sebagai beam. Nah, kemudian kalau sudah oke, bagaimana? Ini kan panjang, masih mutus ya. Nanti kita atur belakangan. Ini yang penting di sini kita mengatur bagaimana beam ini jadinya gitu kan, apa bentuk profil dan ukurannya. Oke, saya close. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya ingin memotong beam-beam ini gitu kan. Nah, di sini ada fitur pada bagian ini ya. Pada bagian draw ini ada fitur namanya sebentar. Masih loading komputer saya.
Oke, di sini ada fitur split beam. Nah, itu di yang bawah yang kedua ini ya, ada split beam. Jadi beamnya ingin kita split. Ini posisinya di bawah yang insert cross section ini. Nah, posisinya di sini split beam. Nah, split beamnya saya klik gitu ya, split beam. Kemudian saya pilih beamnya, saya pilih dari sini dulu. Beamnya ini mau dikasih gap enggak? Kalau enggak ya saya langsung enter aja. Saya ingin bagi dua. Nah, posisinya di mana? Eh, maaf, select beamnya dulu, saya ulang, enter. Kalau ingin gap masukkan G, tapi kalau enggak saya tinggal posisi titiknya saja. Nah, titiknya kan di sini. Nah, klik sekali lagi di sini, titiknya di sini. Nah, enter. Nah, setelah enter, dia akan menjadi dua buah beam yang terpisah. Ini satu beam, satu beam. Nah, dia di split beam. Itu fungsinya. Nah, kalau kemudian coba saya juga split yang ini. Nah, kita coba ya split beam. Atau coba saya sekaligus ya, bisa nggak ya? Coba saya sekaligus. Sekaligus tiga, saya split, enter, posisinya acuannya di sini, enter. Nah, yang ini bisa. Coba yang ini kita lihat. Nah, pun yang ini pun sama. Jadi kita bisa menggunakan split beam ini panjang, kita tarik, kemudian kita split untuk mempermudah seperti tadi. Gitu. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan misalnya balok anak gitu kan. Ini kan balok induknya sudah. Saya mau menambahkan balok anaknya misalkan. Bentangannya misalnya ingin saya 2 buah balok anak, tapi ukurannya ya nggak 300 lah, lebih kecil misalnya gitu kan di balok anak di sini. Nah, misalnya saya ingin menambahkan di sini ya. Nah, ini kan kalau kita buat 3 kali 6, nah, ini lumayan bentangannya lumayan jauh, tapi saya ingin agak ringan lah misalnya gitu kan, dibagi dua, jadi ada 2 balok anak di sini misalnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mempermudah saya bisa aja ambil dari midpoint sini ke sini gitu, nanti kita geser, kita copy bisa. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Karena kita tahu ini jaraknya 6 meter, kita bisa aja langsung buat midpoint sini. Kalau gambarnya kurang jelas, nah saya buat seperti ini ya. Nah, saya buat dulu midpoint ini misalnya dari midpoint, nah midpoint sini ke ini midpointnya pastiin di garis yang merahnya ya. Nah, di garis yang merah ini sebagai as WF-nya ke midpoint yang sini. Nah, ini jadi satu buah WF gitu kan, saya enter, kita cek WF-nya Japan sama, tapi saya maunya lebih kecil. Balok anak 250 aja, misalnya 250 kali 125 misalnya ini ya. Nah, seperti ini gitu kan. Tutup. Nah, saya ingin misalnya 2 baris gitu ya, baloknya agar lebih kokoh misalnya gitu kan. Saya ingin buat 2 baris. Bagaimana? Ini apakah kita bisa geser? Boleh, karena ini kan menjadi 3 meter 3 meter, berarti kita geser supaya jadi 2 meter 2 meter. Ini saya boleh move perintah AutoCAD biasa ya ke arah sana. Ingat ortonya hidup ya, F8. Nah, ini digeserkan sejauh 1 meter atau 1000. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy dengan copy AutoCAD seperti ini, kita copy ke sini 2000. Nah, kita sudah punya balok. Mau copy sekaligus di posisi ini pun boleh, kita bisa ya menambahkan di sini. Tapi saya ingin langsung dua aja, misalnya copy ini. Nah, copy yang ini. Saya tarik copy ke sana sejauh sejarak 6000. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup, baloknya cukup nggak segini. Tapi kalau misalnya ingin lebih kokoh lagi, pasang balok ini lagi ya, apa namanya? Jadi saya buat ukurannya, kita buat lebih pendek lagi, 2 kali 2 jadi 4 meter persegi, boleh. Kita buat aja, berarti dari midpoint sini ke midpoint sini kita buat tarik aja baloknya gitu kan. Nah, nanti kita
potong slice-nya di sini. Kita split juga seperti menggunakan splitter ya. Apa ya, kita latihan ya. Ini mungkin terlalu kokoh tapi nggak apa-apa. Nanti kita asistensi kepada struktur engineer ini untuk latihan modeling saja. Misalnya saya membuatkan lagi dari midpoint sini. Nah, saya buatkan midpoint ini. Nah, dari midpoint sini ke lepas di. Nah, jangan kena yang ungu begini ya. Kenanya midpointnya dari yang merah ini. Nah, saya ulangi lagi. Dari midpoint. Saya dapat, oh ya, mohon maaf ini. Oke, kita cek dulu. Agak susah tadi mengambil titiknya. Nah, coba kita cek dulu. Kita row section dari midpoint. Nah, ini midpointnya dapat ya. Nah, midpoint yang ini, yang merah. Acuannya itu ya, jangan ke garis bendanya, tapi ke garis asnya. Nah, ke yang merah yang ini. Atau pakai perpendikular boleh. Nah, seperti ini gitu kan, tegak lurus. Nah, ini jadi balok anaknya, misalnya ukurannya sama. Tapi yang ini kita potong-potong kan koneksinya di sini untuk memperbanyak koneksi gitu kan. Nah, seperti ini saya perbanyak koneksinya. Seperti ini ya. Nah, kita potong dulu, split dulu masing-masing di sini kita split beam ini, enter, posisinya coba saya lakukan 2 titik ya, ini. Kemudian kalau saya lakukan 2 titik seperti ini, apa yang terjadi? Enter. Nah, itu otomatis tuh, jadi bagi 3. Jadi di mana aja titiknya kita klik. Bisa dengan 3 objek kita pilih 1 titik atau 1 objek pilih banyak titik, 2 titik seperti ini. Berbeda. Nah, oke, karena ini akan ada balok anak tambahan seperti ini, saya akan copy-nya belakangan supaya koneksinya juga tercopy. Yang ini saya hapus dulu ya, dan ini saya erase dulu, saya ulangi nanti saya copy bagian dalamnya terkoneksi dulu sehingga nanti sambungannya udah ada gitu kopiannya. Nah, kita buka dulu koneksi yang ini. Nah, antara koneksi balok ini gitu kan. Nah, seperti ini gitu kan. Nah, saya mau sambung dulu ini dengan ini gitu kan. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke connection fault. Connection fault di sini kita sudah pernah menggunakan ini tapi belum masuk favorit. Jadi kita buka lagi lah di sini. Kalau belum ada nggak apa-apa. Kita gunakan yang ini clip angle, double angle, kita masukkan ke favorit aja deh. Jadi muncul di sini. Nah, ya kan? Double clip angle yang ini. Berarti yang utamanya ini dulu, yang klik pertama, kedua, dan ketiga. Urutannya begitu ya kalau kita lihat double clip angle ini. Nah, mohon maaf. Nah, kita coba lihat deskripsinya. Kan? Sambungannya seperti ini kan. Kata dia beam urutannya begini. Nah, beam utama dulu baru intersection beamnya gitu kan. Oke, kita coba ya. Kita escape dulu karena tadi saya banyak mengklik. Oke, saya escape dulu. Oke, kita double click angle. Saya pilih yang balok ini, enter. Kemudian balok yang 2 ini, enter. Enter. Nah, dia loading. Kemudian akan mengatur seperti kemarin, seperti pada bab sebelumnya ya. Nah, ini seperti ini. Tuh, udah otomatis ada ya jadi ya. Tuh. Oke ya. Nah, kalau sudah oke, saya lakukan lagi untuk sebelah sini. Bagaimana caranya? Saya copy aja, nggak usah setting lagi gitu. Saya tinggal copy aja menggunakan, misalnya saya menggunakan Advanced Tool Palette ini. Saya gunakan copy ya, supaya mudah settingannya. Klik, saya copy koneksi ini, enter. Batang utama enter, batang ini sambung enter, batang keduanya enter. Nah, jadi enter. Perhatikan di sini bedanya. Ya, ini mungkin baru penjelasan ya, di bab sebelumnya belum ada, bahwa
Yang original saya buat dari awal ada connection box-nya, yang ini nggak ada. Maka ketika saya edit yang ini, karena dia copy, dia akan ikut berubah. Misalnya gitu ya, misalnya yang kita coba pandangan saya agak perjelas dulu konseptual. Nah, misalnya yang ini saya ganti ya, kita ganti coba bautnya menjadi dua. Nah, misalnya saya edit seperti ini, buka menunya, saya ganti baut-bautnya ini, jumlahnya saya kurangin, jumlah bautnya menjadi, jumlah bautnya misalnya ini kan 3 ya, saya buat jadi 2. Kan 2 ya, bautnya jadi 2 gitu kan. Nah, yang ikut di sana pun akan ikut jadi 2. Tuh, seperti ini gitu kan. Karena memang dia copy dari sana, tapi kalau saya buat 3, kembali balikin lagi, ini akan jadi 3. Oh, ya seperti ini. Nah, jadi memang kenapa saya copy karena koneksinya sama. Jadi kalau kita mau edit, nah itu bisa bisa yang lainnya bisa ngikut. Itu berlaku untuk yang frame sebelumnya. Seperti ini kan juga karena sebelumnya dia copy ya, dia membuat sendiri kotak sih. Ada apa namanya, ada connection boxnya ya, dia ke copy. Tapi yang waktu buat sebelah kanannya misalnya dia nggak ada, ya berarti dia akan ngikutin induknya. Kalau ada masing-masing sendiri begini ya dia akan mengedit sendiri masing-masing gitu. Nah, seperti ini ya connection boxnya. Jadi kalau ada connection box ya dia ngikut connection boxnya itu. Tapi kalau kopian dia nggak ada connection box, dia akan ikut aslinya. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, saya kembalikan ke wireframe biar lebih ringan tampilannya. Nah, ada warning di 3D grafik saya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau sudah punya seperti ini, saya bisa copy ke sana. Kenapa Pak nggak semua nggak dikoneksi dulu yang ini baru di copy? Karena ini nanti kan ada batang di sana ya. Yang ini nggak ada. Terus kalau misalnya saya koneksi ke copy, yang ini kan belum berlubang, belum belum terhubung join gitu. Nah, jadi saya seperti ini, saya baru saya copy gitu kan. Saya untuk mempermudah, misalnya saya lihat dari top ke atas, nah, seperti ini misalnya gitu kan, ini saya copy, CO pakai cross misalnya, nah, copy dari kiri ke kanan itu 6.000 misalnya. Nah, kemudian saya mempercopy banyak juga ke sana. Nah, ini sekaligus ya. Ini 6.000, sekali lagi ini 12.000. Nah, karena jarak printnya masing-masing udah kita buat 6.000 gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini sama-sama semua gitu kan. Udah ada koneksi yang bagian balok anaknya ya. Tinggal koneksi dari balok anak ke balok induknya ini yang besar-besarnya ini. Oke, saya mau mulai dari sini misalnya ya. Nanti dari koneksinya kita copy bisa. Ini berarti kan single ya. Ini yang pinggir-pinggir koneksinya single. Nah, yang tengah-tengah ini nanti koneksinya double ya. Nah, seperti ya, ini yang dengan ini double koneksi ya. Oke. Nah, misalnya mau bedain warnanya boleh. Kalau takutnya misalnya memudahkan melihatnya, boleh kita BIM-nya kita warnain ya boleh, silakan tuh untuk kemudahan kita misalnya di AutoCAD-nya menggunakan layer baru ya boleh, atau warna baru boleh untuk ngebedain. Nah, tapi di sini saya nggak dibedakan, langsung lanjut ya ke koneksinya aja yang ini. Kemudian saya buka connection port lagi, ini udah ada yang single. Saya cari sekarang yang single. Single pun clip angle-nya saya masukin ke favorit biar gampang nyarinya. Nah, clip angle. Nah, saya pilih batang ini, enter. Kemudian batang ini, enter. Ini udah ada sebelumnya ya, latihan sebelumnya sudah kita pernah buat untuk koneksi yang di sini. Kemarin yang mana yang di atas ini ya, yang batang ini nih. Batang mirip dengan koneksi yang ini nih. Nah, pakai siku ini ya.
mirip yang ini nih, koneksinya mirip dengan yang ini gitu kan. Nah, tapi ini hubungannya dengan balok gitu kan. Kalau itu kan balok dengan kolom, nah ini balok dengan balok tapi menggunakan siku juga koneksinya. Nah, ini udah jadi itu. Tinggal nanti ini kan saya pengen tengah-tengah nih. Tinggal di sininya aja saya gantikan misalnya di hmm, horizontal bolt. Coba angle slot hole-nya ada nggak? Oh, nggak pakai slot. Bentar. Di sininya. Nah, ini pakai middle ya. Nah, ini supaya tengah-tengah. Saya lupa. Nah, itu yang saya cari. Oh, maaf. Zoomnya kegeser. Ini udah jadi di sini. Nah, supaya dia tengah-tengah, pilihannya di sini. Nah, ini kan di tengah-tengah ya. Nah, tadi awalnya nggak di middle, tadi pilihannya angle from second. Seperti ini berarti dia dia ke bawah gitu kan. Bolt from second, kalau dia ke atas. Tapi kalau saya mau di middle, sama ya. Oke, ini di reportnya sudah oke. Untuk memastikan, misalnya saya mau lihat di conceptual desainnya, nah seperti ini boleh. Ya. Nah, saya senang bekerja dengan 2D wireframe karena lebih ringan. Karena saya terbiasa dengan AutoCAD, jadi nggak banyak masalah. Nah, kemudian saya akan copy koneksi ini ke sambungan-sambungan ini. Ya, saya tinggal copy aja. Advanced Steel ini, saya copy ya. Copy seperti pilih connection box-nya ya, ingat ya, enter, kemudian pilih balok utama, enter, kemudian anak baloknya. Tuh, jadi ya, seperti ini. Mau kita deretkan ke sini boleh. Klik, enter, klik, enter. Tuh. Klik, enter, klik, enter. Tuh, jadi ya, kita keliling boleh. Misalnya sekarang depan dulu. Klik, enter, klik, enter. Klik, enter. Maaf, klik, enter. Oops, maaf. Tadi salah. Seorang lagi, copy lagi. Kalau terputus kita ngambil dari sumbernya lagi. Pilih yang itu, enter. Sumbernya mana ini? Enter. Oh, jadi kan. Terus lakukan pada semua sambungan baloknya. Nah, seperti ini ya. Kita keliling biar nggak ada yang kelewat. Nah, bagian belakang. Nah, sudah semua. Nah, tinggal nanti yang double, yang bagian dalam ya. Yang double clip angle ini. Nah, ini kalau sudah kita enter dulu. Oke, boleh kita periksa misalnya menggunakan tampilan yang lebih berwarna, kalau connectionnya boleh. Nah, dan semua ya. Tinggal yang sambungan-sambungan yang ini. Kita kembali akan menggunakan double clip ya pada sambungan ini. Kita akan gunakan connection fault. Saya mulai dari depan dulu biar ini ini pun saya kembalikan ke 2D wireframe biar ringan. Nah, ini bisa kelihatan juga belum ada bautnya gitu kan. Kita berarti cari yang lurusan-lurusan kolom ini ya, tiang ini nanti yang belum dibautnya. Nah, saya gunakan connection port, pilihnya yang double side. Kalau teman-teman belum masuk ke favorit, adanya di sini ya. Saya ingatkan lagi. Nah, karena saya udah masuk favorit, jadi ada di sini double side flip angle. Nah, saya pilihnya yang ini, gitu kan. Enter, kemudian balok 1, balok 2. Kita cek juga ya di sini bautnya udah tengah-tengah belum. Nah, ternyata bautnya sudah oke ya, sudah di tengah. Kalau udah oke, kita tinggal tutup aja. Nah, koneksinya baru kita akan tutup. Nah, kalau misalnya mau ini mengganggu ya, saya hide aja lah. Ini bisa nggak ya? Klik kanan isolate. Nah, hide object. Nah, bisa ya. Kita fokus ke balok-balok ini. Ini juga termasuk yang mau saya hilangkan gitu. Nah, supaya
lebih 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 enak ngelihatnya kan, fokus ke lantai ini. Nah, oke, itu lebih mudah kayaknya. Nah, kita akan copy yang ini. Advanced steel-nya yang betul, yang ini kita tutup dulu biar nggak tumpang tindih. Kalau bekerja di monitor lebih besar ini lebih mudah ya. Nah, karena komputer saya ini di standar monitornya laptop, jadi agak kecil ya teman-teman. Oke, balik lagi kita menggunakan tool Advanced Steel tool palette ini. Kemudian saya pilih ke bagian copy ini. Copy ini ya. Nah, klik ininya, connection boxnya, enter. Kemudian balok pertama ini, balok 1, balok 2. Nah, lanjut ke sini. Klik balok 1, balok 2. Klik enter, balok 1 enter, balok 2 enter. Jadi setelah milih pakai enter akhirin ya. Pilih ini enter, 1 enter, 2 enter. 1 enter, 2 enter gitu ya. Balok utama enter, balok 1 enter, balok 2 enter. Balok utama enter, balok 1 enter, balok 2 enter. Nah, sudah semua terkoneksi. Terlihat semua. Nah, yang belum adalah yang ini. Yang menembus balok yang ini yang belum ya. Nah, ini juga double klik nih. Ini ini kan bisa juga kita copy gitu. Yang belum yang ini kan dari ini aja nih, ini belum ada koneksi, ini bisa kita copy dengan untuk mengambil properti yang sama gitu kan. Saya copy lagi. Enter. Balok utamanya berarti yang ini ya. Balok utamanya yang ini. Enter. Balok 1, balok 2. Kan? Nah, kemudian yang ini balok utama enter, balok 1 enter, balok 2 enter. Kemudian balok utama enter, balok 1 enter, balok 2 enter. Nah, ini kelihatan ya udah ada biru-birunya, berarti udah ada koneksinya, udah ada semua. Lebih jelasnya bisa kita lihat dari tampak atas, misalnya saya mau lihat dari tampak atas ini, boleh diputar seperti ini misalnya. Nah, ini udah nampak biru-birunya, udah ada semua koneksinya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk pada bagian ini. Jadi kita sudah membuat baja-baja utama, beam utama untuk lantai 2 ya, penempatan lantai 2. Selanjutnya kita akan buat anak tangga dan railing yang dibutuhkan untuk kebutuhan bangunan utamanya. Kemudian nanti lari ke atap dan lain-lain ya di atasnya. Kemudian oh ya, sebelumnya jangan lupa di save dan dimunculkan kembali ini bagaimana yang diisolasi tadi ya. Isolasi ini kalau ingin munculkan lagi klik kanan, isolate and object isolation. Nah, akhir isolasi objeknya dia akan muncul lagi gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau aman ya kita save dulu ya. Untuk masuk ke bagian selanjutnya kita save di bagian 5 nanti kita di bagian 6 ya. Bagian 6 nanti kita lihat akan lanjutkan untuk membuat anak tangga dan railing. Nah, karena ini kan butuh akses ya nantinya. Itu bagian dari pekerjaan baja utama. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih.